Bab 19. Perubahan ular. Di tengah hutan lebat yang gelap, api unggun samar menyala, membawa jejak cahaya hangat di malam yang sunyi. Di dekat api unggun, beberapa orang duduk di sekitar api unggun. Warrior yang bersandar di pohon besar, dengan ranting di tangannya dia mengaduk api di depannya dari waktu ke waktu. Dari obrolan sebelumnya, warrior yang belajar sedikit lebih banyak tentang mereka bertiga. Ketiganya berasal dari kota bernama Kota Qingshan, kota terdekat dengan sekte pedang. Si Barbar dan Renita adalah kakak beradik, dan mereka dilahirkan sebagai tentara bayaran selama beberapa generasi, berburu monster hitam untuk menghidupi keluarga, mengenai si hitam yang tidak pernah berbicara di sebelahnya, bukan karena dia memiliki temperamen yang dingin, tetapi karena dia bodoh. Adik Yang, kamu benar-benar bukan murid sekte pedang. Pada saat ini, si Barbar memandang warrior Yang dan bertanya dengan rasa penasaran. Mendengar apa yang dikatakan si Barbar, si hitam dan Renita yang berada di samping melihat ke arah warrior Yang. Harus diakui bahwa adegan di mana warrior yang membelah ular bersayap dua dengan pedang sebelumnya benar-benar mengejutkan mereka. Kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh kultivator biasa atau anak-anak dari keluarga kecil biasa. Memikirkan mereka yang sebelumnya mengatakan untuk membiarkan warrior yang membersihkan medan perang, wajah mereka bertiga sedikit panas. Saat ini belum termaksud. Warrior yang menghentikan ranting di tangannya dan memandang mereka bertiga, mantan rekan setim kalian, Trino, jika kelak kalian bertemu dengannya, apa yang akan kalian lakukan? Mendengar nama Trino, mereka bertiga terlihat sedikit muram. Renita mendengus dingin, tanpa menyembunyikan ekspresi jijik di wajahnya, dan berkata, orang seperti ini, pada awalnya bergabung dengan kami karena tujuan yang tidak murni. Aku pikir dia hanya sedikit sombong, tetapi aku tidak menyangka dia juga begitu serakah, takut mati dan meninggalkan rekan satu timnya untuk bertahan hidup. Jika aku melihatnya lain kali, aku akan menembak kepalanya dengan panah. Melihat Renita yang marah, warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sepertinya Trino yang melarikan diri sendirian, benar-benar membuatnya marah. Si Barbar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan berkata, lupakan saja, orang seperti ini tidak perlu bergaul bersamanya di masa depan. Lupakan saja. Renita berkata dengan marah, kakak, jika bukan karena warrior yang, kita bertiga akan mati di bawah serangan ular bersayap dua, bagaimana ini bisa dilupakan? Si hitam kecil di sampingnya memegang belati di tangannya dan menggambar beberapa belati secara acak di udara, mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap Trino dengan caranya sendiri. Melihat dua orang yang marah, si Barbar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan berkata, mengapa aku ingin melupakannya? Renita, yang kamu katakan benar, jika bukan karena adik yang ada di sini, pelariannya pasti akan membuat seluruh pasukan kita musnah, tapi kamu tidak tahu bahwa saudaranya adalah seorang jenderal kota Qingshan. Jika kita berurusan dengannya, kita tidak akan bisa mendapatkan pijakan di kota Qingshan. Mendengar itu, kedua bibir Renita bergerak, dan akhirnya terdiam. Jenderal kota Qingshan setidaknya adalah orang kuat level langit. Orang kuat level langit bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Setelah terdiam beberapa saat, Renita mendengus dingin, dan berkata, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ketika aku kembali ke kota Qingshan, aku akan mengumumkan fakta bahwa dia telah meninggalkan rekan satu timnya. Lihat saja siapa yang akan membiarkannya bergabung dengan tim di masa depan. Mendengar itu, si Barbar dan si hitam sama-sama mengangguk. Jika tidak mengatakan apa-apa, mereka akan merasa sedikit sakit hati. Seperti yang dikatakan Renita, selama masalah Trino dipublikasikan, Trino pasti akan memalukan bagi dunia tentara bayaran di kota Qingshan.
Lagi pula, melarikan diri dan meninggalkan rekan satu tim, ini adalah pantangan dalam dunia tentara bayaran. Apakah kota Qingshan dekat dengan kota Anan? Pada saat ini, warrior yang bertanya lagi. Mereka bertiga terkejut, tidak tahu mengapa warrior yang bertanya. Si barbar tersenyum dan berkata, meskipun kami belum pernah ke kota Anan, seharusnya tidak jauh, karena kami kadang-kadang juga melihat tentara bayaran dari kota Anan datang ke pegunungan puluhan ribu untuk memburu monster hitam. Berbicara tentang ini, si barbar memandang warrior yang dan berkata, mungkinkah adik yang berasal dari kota Anan? Warrior yang mengangguk, lalu melirik mereka bertiga, sambil berpikir. Melihat warrior yang tidak tertarik untuk berbicara, mereka bertiga sangat antusias dan tidak terus bertanya. Setelah terdiam beberapa saat, si barbar seperti merasa ada yang tidak beres. Dia bangkit dan melihat sekeliling, gelap gulita dan sunyi. Dia mengerutkan kening, memikirkannya, lalu menatap si hitam yang diam dan berkata, si hitam, kita akan menaburkan lagi kotoran raja monster di sekitar sini. Ini terlalu sepi, ada yang tidak beres. Mendengar ini, si hitam mengangguk, dan keduanya pergi. Warrior yang sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba Renita yang duduk di sebelahnya, menatap warrior yang di sampingnya. Sebuah tatapan aneh melewati mata indah Renita. Warrior yang memiliki pipi yang agak tipis dan fitur wajah yang halus, ditambah rambut hitam yang tergerai, meskipun dia bukan pria yang tampan, tapi dia layak untuk dilihat. Tentu saja yang terpenting adalah kekuatan warrior yang, meskipun warrior yang adalah pendekar hitam tingkat ke-7, kekuatannya bisa dibilang mengerikan. Dia menyukai warrior yang, karena warrior yang memandangnya tidak seagresif yang lain, jadi dia menjaga warrior yang di sepanjang jalan. Tetapi ketika dia melihat warrior yang berdiri di depannya seperti dewa perang, dan membelah ular bersayap dua menjadi dua bagian dengan pedangnya, dia tahu bahwa pada saat itu, dia memiliki perasaan aneh terhadap pemuda di depannya. Di wilayah selatan, yang kuat selalu menarik. Merasakan tatapan wanita anggun di sebelahnya, warrior yang memiringkan kepalanya untuk melihat Renita dan berkata, kenapa, ada yang menarik di wajahku? Renita dengan cepat menarik pandangannya, pipinya memerah, tetapi untungnya itu adalah malam yang gelap, sulit untuk dilihat. Setelah lama terdiam, Renita memandang warrior yang dan berkata, adik, kamu sangat kuat, mengapa sebelumnya saat kami memintamu untuk membersihkan medan perang, dan Trino mengejekmu 2 kali, kamu tidak melawan? Mendengar ini, warrior yang tersenyum dan berkata, lebih baik menjadi orang yang rendah hati. Jika memiliki kekuatan yang super kuat maka tidak apa-apa seperti itu, tapi orang sepertiku, setidaknya ada banyak orang-orang di pegunungan puluhan ribu yang kekuatannya lebih tinggi dariku. Jika aku sombong, maka benar-benar cari mati. 1 tahun hidup sebagai seorang murid tukang membuatnya memahami banyak kebenaran. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan dan sombong, maka itu adalah mencari mati, seperti Tony Su dan Danny Du. Jika mereka rendah hati di Bukit Pembantu, mereka berdua mungkin tidak akan berakhir dengan cara yang sama. Sentuhan kejutan melintas di mata Renita. Kehidupan tentara bayaran sepanjang tahun telah memungkinkannya untuk bertemu banyak jenius, dan para jenius berbakat itu pada dasarnya sombong, karena takut orang lain tidak akan tahu kekuatan mereka. Tetapi pemuda di depannya tidak memiliki arogansi seperti yang dimiliki murid-murid berbakat itu, dan dia tahu bagaimana bersikap rendah hati. Karakter dan kedewasaan ini benar-benar mengejutkannya. Setelah beberapa orang mengobrol sebentar, kecuali si barbar, yang lain pergi beristirahat. Meskipun ada kotoran raja monster di mana-mana, si barbar dan lainnya tidak berani gegabah, jadi mereka berjaga secara bergantian. Di tengah malam, gelap gulita di hutan yang lebat,
dan api unggun di depan warrior yang seperti api hantu di hutan yang sunyi dan gelap gulita ini yang terlihat sedikit suram dan sedikit menakutkan. Sais. Tiba-tiba, di hutan yang awalnya sunyi, tiba-tiba terdengar suara mendesis. Awalnya hanya ada beberapa, tetapi setelah beberapa saat, itu seperti ratusan. Setelah beberapa saat kemudian, seperti seluruh hutan lebat penuh dengan desisan. Warrior yang dan beberapa orang terbangun ketika suara desisan pertama terdengar. Warrior yang baru saja akan bangun, dan di sebelah warrior yang tangan lembut Renita menahannya, dan kemudian dengan lembut menggelengkan kepalanya ke warrior yang. Melihat ekspresi Renita, warrior yang memandang si barbar dan si hitam yang memiliki ekspresi yang sama di sisi yang berlawanan, melihat mereka menggelengkan kepala pada dirinya. Warrior yang tahu bahwa mereka tidak boleh bergerak, sedikit mengangguk sesaat, dan kemudian duduk di tempat, mengamati perubahan. Untuk sementara waktu, mereka berempat seperti patung. Desisan itu tidak berakhir, sebaliknya semakin meningkat. Dengan bantuan cahaya redup api, beberapa orang bisa melihat banyak benda menggeliat. Untungnya, ada kotoran Raja Monster. Benda-benda yang menggeliat itu tidak merangkak ke arah beberapa orang, tetapi menggeliat di sekitar pinggiran kotoran Raja Monster. Melihat benda-benda yang menggeliat itu, kulit kepala warrior yang sedikit mati rasa. Tentu saja, gumpalan itu adalah ular. Jika hanya ada lusinan, tentu saja semua orang tidak akan takut sedikit pun, tetapi sekarang, setidaknya ada puluhan ribu ular-ular itu di sekitar sana, dan ada beberapa ular sanca besar. Warrior yang bertanya pada wanita cantik di sebelahnya apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak berani bertanya. Dia takut jika dia bertanya, ular-ular itu akan menyerang tanpa ragu-ragu, meskipun kekuatannya tidak lemah. Jika dia dikelilingi oleh ular-ular ini di malam hari, dia akan mati. Apalagi ini hutan ribuan ular, dia tidak tahu berapa banyak ular yang ada di hutan ribuan ular ini, tapi yang pastinya tidak sedikit. Memikirkan ular lebat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, kulit kepala warrior yang sedikit mati rasa. Warrior yang tidak hanya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi si barbar juga tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka sering beristirahat di hutan ribuan ular, tetapi tidak satupun dari mereka mengalami situasi seperti ini, sehingga si barbar dan lainnya juga ketakutan dan bingung. Ada semakin banyak ular di sekitar, dan mereka terus mengelilingi beberapa orang. Ular menghancurkan ular, tumpukan demi tumpukan. Dalam adegan seperti itu, ekspresi si barbar juga membuat orang-orang merasa cemas. Untungnya ular-ular itu tidak berani menerobos area kotoran Raja Monster. Jika tidak, beberapa orang pasti akan mati. Tangan Renita meremas tangan warrior yang dengan erat, keringat dingin ada di dahinya, dan pada akhirnya dia menutup matanya, tetapi desis yang tak terhitung jumlahnya masih membuatnya merasa ketakutan, dan kemudian mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Sepasang tangan giok dengan penuh semangat menggosok tangan warrior yang juga merasakan sakit pada kulitnya, menoleh dan menatap Renita, dan melihat matanya terpejam, wajahnya pucat, tubuhnya sedikit gemetar. Dia menoleh dan menatap si barbar lagi. Si barbar dan si hitam menyadari situasi mereka berdua yang seperti ini. Warrior yang mengerutkan kening, dia tahu bahwa jika terus berlanjut, beberapa orang akan menjadi gila akibat suasana ini. Sekarang beberapa orang tidak bergerak makanya tidak apa-apa, tapi sekali bergerak, ular di sekitar pasti tidak akan ragu-ragu, dan bergegas ke arah mereka seperti air pasang. Pada saat itu, beberapa orang benar-benar sulit untuk melepaskan diri. Tenang. Memikirkan adegan pengepungan puluhan ribu ular, warrior yang memaksa dirinya untuk tenang, dia tahu bahwa situasi ini pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Jika tidak, beberapa orang ini pasti tidak akan berada di hutan 10.000 ular ini.
Tapi hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu terjadi sekarang. Harusnya beberapa dari mereka memprovokasi ular-ular ini. Memikirkan hal ini, warrior yang mengerutkan kening, berpikir keras. Sish. Pada saat ini, ular tidak lagi peduli dengan kotoran Raja Monster, dan gelombang demi gelombang bergegas menuju warrior yang bersambung.